Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kelas 7 yang Ibu banggakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua senantiasa sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian juga tetap semangat dan giat dalam mengikuti proses pembelajaran jarak jauh secara daring ini ya. Baik, bertemu lagi dengan Ibu pada pembelajaran Bahasa Indonesia untuk melanjutkan pembahasan pertemuan minggu lalu. Sebelum memulai pelajaran, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan pada hari ini, tentu kalian telah menyimak video pembacaan syair berjudul Pendekar Negeri Raya yang perenalannya sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp kelas masing-masing. Bagaimana pendapat kalian tentang video tersebut? Pasti bagus ya? Nah, simpan terlebih dahulu jawaban kalian. Mari kita lanjutkan materi tentang mewarisi nilai luhur dan mengkreasikan puisi rakyat hari ini. Ingat, siapkan buku pembelajaran, buku catatan, dan alat tulis kalian ya. Jadi, kalian tidak hanya menonton saja, tetapi juga mengikuti pembelajaran dengan baik. Selamat belajar! Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang menelaah struktur puisi rakyat, menelaah kaidah kebahasan puisi rakyat, dan mengkreasikan puisi rakyat. Sebelum kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu menelaah struktur puisi rakyat, terlebih dahulu mari kita simak bersama-sama ke-6 teks yang sudah Ibu sajikan dengan pola 1 hingga 6. Apakah teks-teks tersebut memiliki pola yang sama? Dan apakah ke-6 teks tersebut merupakan jenis teks yang sama? Tentu tidak ya. Dilihat dari polanya, dapat disimpulkan bahwa ke-6 teks tersebut memiliki 3 pola yang berbeda, sehingga ke-6 teks tersebut merupakan 3 jenis teks yang berbeda, yaitu pola 1 dan 4 merupakan pantun, pola 2 dan 5 merupakan gurindam, dan pola ketiga dan 6 merupakan syair. Lalu, bagaimanakah struktur penyajian ketiga jenis teks tersebut? Untuk mendiskusikan hal tersebut, ayo kita buat terlebih dahulu kelompok kecil ya. Baik, kita melanjutkan pembahasan yang pertama, yaitu tentang struktur penyajian puisi rakyat. Yang pertama merupakan struktur pantun. Pantun merupakan puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Adapun ciri-ciri pantun antara lain, tiap bait terdiri atas 4 baris, tiap baris terdiri atas 8 hingga 12 suku kata, pantun berima akhir ABAB, baris pertama dan kedua merupakan sampiran, serta baris ketiga dan keempat merupakan isi. Mari kita simak contoh pantun berikut. Adik kecil minum susu, biar gemuk pun tak apa. Ada korupsi semua membisu, Ibu Pertiwi merasa nestapa. Pada setiap bait pantun terdiri atas 4 baris, di mana baris pertama dan kedua disebut sebagai sampiran, dan baris ketiga dan keempat disebut sebagai isi. Sehingga struktur pantun terdiri atas sampiran dan isi. Selanjutnya, struktur puisi rakyat yang kedua yaitu struktur syair. Seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, syair merupakan salah satu puisi lama yang berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Adapun ciri-ciri dari syair antara lain, setiap bait terdiri atas 4 baris, setiap baris syair terdiri atas 8 hingga 14 suku kata,
bersajak A, 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 A. Semua baris merupakan isi, dan bahasa yang digunakan biasanya berupa bahasa kiasan. Mari kita perhatikan contoh syair yang telah Ibu sajikan. Gemar jalin hubungan kerabat, menjalani hari tebar manfaat, didasarkan niat takwa dan taat, agar kelak tenang di akhirat. Struktur syair terdiri atas 4 baris dalam satu bait, dengan setiap baris merupakan isi, sehingga struktur dari syair keempat barisnya merupakan isi. Struktur puisi rakyat yang ketiga yaitu struktur gurindam. Gurindam merupakan puisi lama yang berasal dari negeri India. Adapun ciri-ciri gurindam antara lain terdiri atas 2 baris dalam satu bait. Tiap baris memiliki jumlah suku kata sekitar 10 hingga 14 suku kata. Tiap baris pada gurindam memiliki rima sama, yakni AA, BB, CC, dan seterusnya. Sebait gurindam merupakan satu kesatuan yang utuh, dengan baris pertama merupakan syarat yang berisi soal, masalah, atau perjanjian, dan baris kedua merupakan akibat yang berisi jawaban, akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Selain itu, isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Mari kita simak contoh gurindam yang telah disajikan. Barang siapa tinggalkan mengaji, pastilah ia takkan bergaji. Baris pertama pada gurindam disebut sebagai syarat, dan baris kedua pada gurindam dinamakan akibat. Sehingga struktur gurindam terdiri atas syarat dan akibat. Selanjutnya pada pembahasan yang kedua yaitu tentang kaidah kebahasaan pada puisi rakyat. Terdapat 2 jenis kalimat, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat. Contoh, pagi-pagi saya sarapan, atau saya pergi ke sekolah. Yang kedua yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek atau predikat yang terjadi dari penggabungan 2 atau lebih kalimat dasar. Kalimat majemuk memiliki beberapa macam. Yang pertama, kalimat majemuk dengan hubungan syarat, ditandai dengan adanya kata jika, seandainya, asalkan, apabila, dan andaikan. Contoh, jika hidup bermalas-malasan, masa depan tak tentu arah. Kalimat majemuk yang kedua yaitu kalimat majemuk dengan hubungan tujuan, ditandai oleh kata agar, supaya, biar. Contoh, agar hidup tercapai tujuan, hendaklah pemuda rajin belajar. Kalimat majemuk yang selanjutnya yaitu kalimat majemuk konsepsi, yaitu ditandai dengan kata walaupun, meskipun, biarpun, kendatipun, dan sungguhpun. Contoh, walaupun belajar banyak godaan, tetaplah teguh mencapai harapan. Selanjutnya adalah kalimat majemuk hubungan penyebaban, ditandai dengan kata sebab, karena, dan oleh karena. Contoh, hari ini aku bersedih karena berpisah dengan sahabat. Kalimat majemuk selanjutnya yaitu kalimat majemuk dengan hubungan perbandingan, ditandai oleh kata ibarat, seperti, bagaikan, laksana, sebagaimana, dan lebih baik. Contoh, belajar di waktu kecil
seperti melukis di atas batu. Kalimat majemuk selanjutnya yaitu kalimat majemuk dengan hubungan akibat, ditandai oleh kata sehingga, sampai-sampai, dan maka. Contoh, Dian belajar begitu keras sehingga dapat memenangi olimpiade itu. Dan kalimat majemuk yang terakhir yaitu kalimat majemuk dengan hubungan cara. Contoh, dengan cara menjual koran, dia mendapatkan uang untuk hidup. Atau, dengan berpikir cermat, generasi muda menggapai asa. Selanjutnya, terdapat 5 jenis kalimat yang biasanya digunakan dalam membuat puisi rakyat. Yang pertama yaitu kalimat perintah. Yang kedua yaitu kalimat saran. 3 adalah kalimat ajakan. 4 adalah kalimat seru. Dan yang kelima adalah kalimat larangan. Kalimat perintah adalah kalimat yang bermaksud untuk memberi perintah atau suruhan. Misalnya, buanglah sampah pada tempatnya, atau kemarilah dengan cepat. Yang kedua, kalimat saran, yaitu kalimat yang berisi tentang saran kepada orang lain untuk kebaikan orang lain. Dengan kata kunci sebaiknya atau seyogyanya. Sebagai contoh, sebaiknya kau pikir dahulu demi keputusan yang tepat. Atau, seyogyanya kau pikirkan perasaan adikmu sendiri. Yang ketiga adalah kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Biasanya ditandai dengan kata ayo atau mari. Sebagai contoh, marilah kita jaga agar lestari. Atau, ayo kita patuhi protokol kesehatan. Yang keempat adalah kalimat seru. Kalimat seru mengungkapkan rasa hati seperti kagum, heran, senang, dan sedih. Kalimat seru biasanya ditandai dengan kata alangkah, betapa, dan bukan main. Sebagai contoh, alangkah indahnya alam Indonesia ini. Atau, betapa hancurnya hatiku melihat kucing itu mati mendadak. Yang terakhir yaitu kalimat larangan. Kalimat larangan merupakan kalimat yang berisi larangan agar orang lain tidak melakukan suatu kegiatan. Biasanya ditandai dengan kata jangan atau hindari. Sebagai contoh, janganlah berprasangka buruk kepada sesama. Atau, hindari kerumunan itu. Sebelumnya telah disebutkan bahwa dalam puisi rakyat menggunakan kalimat majemuk, di mana kalimat ini menggunakan konjungsi sebagai kata penghubungnya. Dalam puisi rakyat, terdapat 4 jenis kata penghubung yang digunakan, meliputi kata penghubung tujuan, kata penghubung sebab, kata penghubung akibat, dan kata penghubung syarat. Yang pertama yaitu kata penghubung tujuan, yang merupakan kata penghubung modalitas yang menjelaskan maksud dan tujuan suatu acara atau tindakan, meliputi supaya, untuk, agar, dan guna. Sebagai contoh, supaya hidup bahagia, jangan pernah tinggalkan doa. Kata penghubung yang kedua yaitu kata penghubung sebab, yang menjelaskan bahwa suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab tertentu, meliputi sebab, sebab itu, karena, dan oleh karena itu. Sebagai contoh, jangan tinggalkan sholat, sebab sholat cermin taat. Kata penghubung yang ketiga yaitu kata penghubung akibat,
yang menggambarkan suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab peristiwa lain, meliputi sehingga, sampai, dan akibatnya. Sebagai contoh, ia gemar berdusta, sehingga ibu tak percaya. Kata penghubung yang keempat yaitu kata penghubung syarat, yang menjelaskan suatu hal yang bisa terpenuhi apabila memenuhi atau menjalankan syarat yang ada, meliputi jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, dan bila mana. Sebagai contoh, jika kau tak ingin melarat, rajinlah berzakat. Nah, anak-anak kelas 7 semua yang ibu banggakan, setelah mencermati materi yang ibu jelaskan dan video yang telah ibu berikan perenalannya melalui grup WhatsApp kelas masing-masing, ayo coba kreasikan gagasan, perasaan, dan pesan yang ingin kalian sampaikan ke dalam bentuk puisi rakyat, berupa pantun, syair, dan gurindam. Kerjakan tugas ini bersama dengan kelompok kalian ya. Untuk pengumpulannya nanti akan dikoordinasikan melalui grup WhatsApp kelas. Jika ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom komentar atau bisa juga mengirimkan pesan baik secara pribadi ke ibu atau melalui grup WhatsApp kelas masing-masing. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran dengan baik. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar dan giat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.